Tune 3. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima, di mana kita akan menghayati pengorbanan Kristus bagi dunia ini. Kiranya hati kita terarah kepadanya dalam penyembahan ini, dalam tuntunan serupa dengan Dia. Mari menyembahnya. Mari jemaat kita berdiri, memuliakan Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam bagimu juga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan menegaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Itu bisa dibaca di dalam Roma 3 ayat 23 hingga 26. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mengaku akan dosa kita
di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dalam Filipi pasal 3 ayat 10 hingga ayat 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bermazmur. Kita membaca pembacaan yang pertama dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6 secara berbalasan. Nyanyian siara,
Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis. Sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Tena pasulai puang, kita nyanyikan bersama-sama. Apa sulai puang kami tauna nato dirampakan butuh mengimpikan atu iya to si pelate kane beda memikir paran nunjukan. Disilahkan solo PKB, Saudara Roni Parinding. Buang pangkambi masuk kantongan, buang mintu na katuan marudindin, meong li na mati
oh malabi mi solan mo lako inan malu nariuna lisan ku tandai kuno aku batumbuan tunduina dika lan lino mapari unolai tumintu katonganangi mindara opuan lasanggang ketai mirondongna salian jomai puan masusa mapari urampoi pasong romi mama semi opuan damisa diangana mindara opuan lasanggang ketai mirondongna salian diomai puan masusa mapari kurampoi pasong lomi mama semi oh puang dak misa biangana pasong lomi mama semi oh puang dak misa biangana Mari kita berdoa untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Allah yang setia senantiasa ada dalam kehidupan kami. Di pagi ini di rumah-Mu yang kudus bersama-sama kami umat-Mu menghadap-Mu, menyembah-Mu di tempat kudus-Mu. Meyakini dan percaya bahwa Engkau senantiasa ada dalam hidup kami, menyertai dan menolong kami. Firman-Mu hendak kami baca dan renungkan kembali bersama-sama.
Layakkan kami Tuhan untuk membacanya, mendengarkannya, bahkan merenungkannya. Jadikan kami bejana yang siap untuk firman-Mu masuk ke dalamnya, dan kami semua siap untuk dapat menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan dalam diri hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kepada kami semua tanpa bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab memberi judul Allah adalah satu-satunya penebus. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Amin. Firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan yang ketiga terpilih dari Filipi pasal 3 ayat 4b sampai ayat yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-16. Oleh Lembaga Alkitab memberi judul kebenaran yang sejati. Ayat yang 4b, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengajarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat kepengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah bersama di hari Minggu ini di gedung gereja. Atas pimpinan penyertaan Tuhan kita semua sehat dan diberkati sehingga kita boleh datang beribadah. Juga kepada Bapak Ibu, Saudara yang menyaksikan secara live, mungkin sedang kurang sehat atau dengan halangan-halangan yang lain dan juga mungkin dalam perjalanan,
boleh mengikuti bersama. Tuhan mungkinkan kita untuk kembali beribadah dan firman Tuhan kita dengarkan kembali pada hari ini melalui bacaan-bacaan tadi. Minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang kelima. Seminggu lagi, lalu kita masuk pada Minggu Palmarum, di mana kita akan tiba pada puncak perayaan, rentetan perayaan dari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita semakin menghayati Bapak Ibu, apa makna pengorbanan, penderitaan Kristus bagi kita ini. Sehingga kita ini akan semakin hidup dalam suatu penghayatan yang benar dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai orang beriman kepada Kristus. Firman Tuhan dengan tema serupa dengan Dia. Dipasang rupa Dionaia, serupa dengan Dia. Serupa Bapak Ibu bisa sama dengan kata segambar atau sama, mirip, seperti, atau sangat menyerupai satu sama lain. Tidak bisa dibedakan meskipun berbeda. Nah, apa arti kalimat serupa dengan Dia? Dia di sini yaitu Kristus. Jadi kalau dikatakan serupa dengan Kristus berarti mau mengajak kita Bapak Ibu untuk benar-benar mengenal siapa Yesus itu sedalam-dalamnya sehingga kita bisa menyerupai Dia. Supaya kita bisa menjadi pengikutnya dan kita betul-betul bisa menjadi orang yang percaya sepenuhnya kepada Kristus. Kumo apa tu napogau Kristus, apa tu napa petiruan, kita mencontohinya, kita meneladaninya. Bapak Ibu saudara-saudara dalam Tuhan, karena itu pertanyaan kepada kita sejauh mana kita sudah mengenal Kristus dengan betul, dengan benar, sehingga kita benar-benar mau dan bersedia menjadi pengikutnya itu. Kita mau meneladaninya. Sabak tantu ya kita tandai umbala tapakwani lan contoi. Kalau ada orang baru datang dalam kehidupan kita, kita tentu mesti berhati-hati dulu karena kita belum mengenalnya secara betul, secara detail. Karena itu ya perlu belajar, memahami, mendalami siapa dia. Supaya kita bisa mengetahui apa yang dia suka. Jangan-jangan kita mau humor sama dia, dia tidak suka humor, lalu jadinya marah. Jadi untuk mengenal seseorang, untuk mengetahui seseorang kita harus belajar tentang dia, untuk lebih mengenalnya. Dan ungkapan kuat, tak kenal maka tak sayang. Ya kalau kita tidak kenal bagaimana mau sayang. Jadi kalau kita sudah kenal maka timbul rasa sayang Bapak Ibu. Bahkan cinta. Dan kalau sudah cinta apapun orang bisa lakukan. Berapapun orang harus bayar. Nah pengkulai-kulai tongan nih lampu gawi. Lalu usahakan nih. Untuk mewujudkan demi rasa sayang itu kepada orang lain. Sama dengan bacaan kita Bapak Ibu dalam kitab Injil Yohanes tadi. Seorang perempuan, misak baine di Sanga Maria, siulu na Lazarus sola Marta. Di mana Lazarus itu pernah dibangkitkan dari kematian.
Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal, minyak narwastu namanya. Di konina masuli te minyak ya tepa, na pake Maria umbeloi lentek na puang Yesus. Mungkin sepintas seperti Yudas tadi. Ia melihat ini adalah sebuah pemborosan yang luar biasa. Kenapa minyak ditumpahkan untuk kaki Yesus? Padahal itu bisa dijual, lalu diberikan katanya kepada orang-orang miskin. Minyak narwastu ini kan minyak yang mahal, minyak yang wangi, yang ya tentu beruntunglah si Maria ketika ia memiliki cadangan tabungan minyak wangi narwastu ini di dalam buli-bulinya. Mungkin juga Bapak Ibu ini adalah persiapan bagi Maria untuk orang-orang spesial. Karena Yesus itu adalah spesial bagi Maria, karena itu ia memberi apa yang terbaik. Dan seperti tadi bahwa ketika kita sungguh menyayangi orang itu, apapun boleh kita lakukan. Lama suli raka masusa raka tapogau sabadikwa belanna. Si pakaboro ki umpakaboro ki tahu. Jadi kita bisa berkorban dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dia tidak memperhitungkan apakah itu mahal, sangat berharga baginya, bagi Maria. Karena baginya itu tidak sebanding dengan kasih Yesus kepadanya. Tanda kuren sumangana lako puang. Ya kalau kita melihat Bapak Ibu bagaimana kasih Tuhan, kalau mengingat perbuatan baik, perhatian yang luar biasa dari Yesus kepada keluarga Maria, khususnya laku Adinda, laku Siluna, Lazarus. Karena Yesus telah membangkitkan dari kematian. Jangankan sakit Bapak Ibu lalu sembuh, ini mati dan dibangkitkan. Ini tentu punya makna tersendiri di dalam hati Maria, sehingga seperti tadi Yesus itu adalah orang yang betul-betul spesial dalam hidupnya. Kasih Yesus tidak akan mampu dibayar dengan apapun yang dimiliki oleh Maria. Namun ketika ia dapat melakukan apa yang bisa ia lakukan, ia bersyukur untuk melakukannya. Jadi tak nasusi Yudas Nina. Dia adalah seorang bendahara yang tidak jujur, bendahara yang suka korupsi, ya, dan dialah yang akan menjual Tuhan Yesus. Karena ia sangat tertarik dengan uang. Lalu membuat suatu cerita untuk mempengaruhi orang lain, mendatangkan fitnah bagi sesamanya, bagi Maria. Bapak Ibu saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang juga dapat kita berikan kepada Yesus sebagai tanda bahwa karena kita sudah mengenal Dia sehingga timbul kasih sayang dan cinta kasih kita kepadanya. Sehingga kita mau serupa dengan Dia, lah dicontohi, lah dipogau tu apa mangkana pogau. Kita mau dijadikan pengikutnya. Kalau bahasa sekarang jadi followersnya Tuhan. Jadi pengikutnya Tuhan. Jadi pribadi yang akan mencontohi setiap sifat karakter apapun yang Yesus lakukan. Di tengah-tengah waktu ada di tengah-tengah dunia ini melalui firman-Nya dalam Alkitab. Apa ratu bisa duka latapo pendadi persembahan yang olehnya kita mau mengatakan bahwa apapun kita bisa berikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur. Moira kana masuli, moira kana masusaki napai, moira kata ya biar kita bersusah-susah untuk mengalaminya, tapi karena kita sudah mengenal Dia, menyatukan hidup kita dengan Dia, maka kita akan memberikannya. Ya, bukankah justru banyak orang Bapak Ibu yang waktu saja dia tidak mau berikan untuk Tuhan. Tenaga, pikiran, materi,
karena hitung-hitungan. Kepada Tuhan kita hitung-hitungan, padahal kalau kita berdoa Bapak Ibu, wah banyak sekali permintaan. Tapi kalau Tuhan minta, Tuhan mau, malia. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kehadiran kita di sini untuk memberi waktu kita, memberi pikiran kita, memberi perhatian kita untuk Tuhan itu membuktikan bahwa kita semua ini mau menjadi followersnya Tuhan, pengikutnya Tuhan, mau serupa dengan Tuhan. Rasul Paulus karena sungguh telah mengenal Yesus setelah dia ditangkap dalam perjalanannya ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen, nakua tu kesaksiannya kepada jemaat Filipi, nakua, ya kedenni tau la abi umpogau itu agan tolino, aku pisan raka, tak mau tahu sauna, ya lah soal ada, aku mau tu manarangna tentang adat Yahudi, soal ya temai aturan-aturan KPK lukan, hukum Taurat, aku mau te jagona, tak mau tahu sauna. Tapi ketika aku mengenal Yesus, aku menganggap semua itu tidak ada artinya. Itu semua sampah katanya yang harus dibuang. Itu dianggap sebagai satu kerugian di mana semua yang dulu dianggap suatu keuntungan, sesuatu kebesaran baginya. Setelah mengenal Yesus, nakua, tak gaina palekna. Bilanna natandaimu. Berarti sangat bertentangan apa yang dahulunya yang dia lakukan dengan sekarang ketika dia mengenal Yesus. Sabak nakua, Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara-saudara, adakah seseorang yang berani atau sanggup mengatakan apa yang dianggapnya menguntungkan itu menjadi kerugian? Kalau tidak ada sesuatu yang sungguh meyakinkan dia bahwa apa yang dulunya merugikan itu akan menguntungkannya sekarang. Pasti Dan apa yang ditemukan Bapak Ibu Paulus dalam Yesus sehingga dia rela mau meninggalkan apa yang dulu dianggap menguntungkan, tidak lain adalah hidup yang berkemenangan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ini keyakinan ini Bapak Ibu telah membuatnya rela meninggalkan zona nyamannya. Dan dia menyongsong hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 14 bacaan kita dalam surat Filipi. Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman Rasul Paulus ini bukan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Alami duka te yanna te kumoya to napisan susiti atau temo nak susiti. Kalau dulu barangkali ya mungkin kita merasa bahwa kita paling berkuasa, kita paling ya kayak aku mimak kada tak mau to lebih sama kada. Ya kayak kukoi ya bang siapa to. Tapi sekarang setelah aku mengenal Yesus ternyata aku sadar bahwa aku tidak punya apa-apa. Aku tidak tahu sama sekali yang aku perbuat. Dan aku mau merendahkan diri dan aku mau menerima tuntunan Roh Kudus supaya aku bisa mengetahui apa yang baik dalam hidupku. Kalau dulunya saya merasa tinggi hati, saya merasa sombong, saya merasa memiliki semuanya, tapi setelah aku mengenal Yesus, wah, ternyata aku tidak punya apa-apa. Aku miskin. Ketika aku mengenal Yesus, karena dia membuka mataku untuk melihat bahwa sesungguhnya tanpa dia, hidup kita tidak akan apa-apa, tidak akan berarti apa-apa. Susidu kamu tahu nalami, Paulus Nina sadar akan dosa-dosanya, lalu ia bertobat kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara bahwa perubahan sebelum dan sesudah mengenal Yesus harus nampak. Harus terlihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mengenal dengan baik Yesus itu. Banyak orang yang mengenal Yesus, ya saya Kristen, saya mengenal Yesus, saya beribadah setiap hari Minggu, saya rajin sekali dalam soal-soal ibadah dan sebagainya. Tapi
hidupku tidak berdampak. Hidupku tidak terlihat bahwa sebelum dan sesudah mengenal Yesus dengan benar, hidupku akan berbuah. Habis gereja, kembali ke rumah, marah-marah, semua. Wah, tidak ada bedanya sebelum dan sesudah. Padahal kan seharusnya harus berbeda. Setelah menikmati, menerima, mengalami hidup bersama dengan Yesus, maka tentu sebagai serupa dengan dia, kalau tapogau itu apa? Tapogau. Meskipun itu sulit, Bapak Ibu. Karena memang itulah kekristenan. Kita menyadari tentang kekurangan kita, kekeliruan kita, kesalahpahaman kita selama ini. Ketika kita sudah mengenal dengan benar siapa Yesus itu. Dan Pak Basan Tanina Yesaya hendak mengingatkan umat Israel untuk mengingat dan merenungkan pertolongan Tuhan sehingga mereka dapat mengenal Allah yang menebus dan menyertai mereka. Napa kilala Yesaya? Tahun napuang kumua. Sengakna tu mangkau rondong to Israel. Lamai tasu lamai inan di pokaunan di Mesir. Dadi lana tandai to Israel to anna tontong umpudi mpakala bi puang menomba lako puang matua manna ta'na lako berhala senga. Ta'na ndaka itu diona di kekuasaan tolino lana satuan. Mereka harus hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Lame sipa susi taun tandai mak kure sumanga langan puang. Jadi ketika kita mengalami dan mengingat-ingat bagaimana berkat kasih Tuhan dalam hidup kita, ya tentu saja bahwa kita mau merespon itu melalui cara hidup kita sebagai orang yang beriman secara benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, mari menyerupai Kristus. Memberi diri ini serupa dengan Dia dalam artian latapogau, kita menyamakan diri, sifat dan karakter dengan Dia. Bahwa apa yang Yesus teladankan Bapak Ibu dalam pelayanannya di dunia ini, itu pula yang hendaknya menjadi perilaku hidup bagi orang percaya. Jadi kena kuai puang Yesus, naparentakan ki puang Yesus kumua. Lasi pakaborok kok. Kamu harus saling mengasihi, bahkan musuhmu sekalipun. Ya harus mengasihi Bapak Ibu, tidak ada tawar-tawar. Tak enak dikua, mana kau nina ya to tae, nak kau pong matu kasihilah musuhmu. Walaupun Bapak Ibu mungkin menyakitkan, mungkin mendatangkan ketidaknyamanan, tapi itulah konsekuensi keserupaan dengan Dia. Nak kau Paulus ina keserupaan dengan Dia dalam kematiannya dan kebangkitannya, artinya dalam penderitaan, pengorbanan Kristus, lah ditiro, lah diangkaran duka langkat Tuhan tak kumomoi masusah moi mapa adik, apalah susi ki kalena, serupa dengan Dia. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, waktu Petrus bilang begini sama Tuhan Yesus, berapa kali saya harus mengampuni? Berapa kali saya harus mengampuni? Pempitu rakah? 7 kali kah saya harus mengampuni Tuhan? Nakomi po Yesus, tak na pempitu mana? Mereka na yaitu pempitu, angka 7 itu angka kesempurnaan. Dan Alkitab dikua angka keutuhan, melambangkan kelengkapan, kesempurnaan. Tapi Yesus bilang bukan 7 kali. Tapi berapa kali Bapak Ibu? 70 kali 7 kali. Oh, sanda ibu dan nama ratu. Tidak terbatas maksudnya. Kalau Yesus katakan kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Maka itu berarti kita harus melakukan itu. Itulah tanda keserupaan kita dengan Kristus. Saudara-saudara, Allah telah mengampuni kita dengan pemberian yang tidak tanggung-tanggung, yaitu dirinya, kalena nasorongan, sebagai korban penghapus dosa kita.
Dan apa yang Ia berikan Bapak Ibu adalah yang paling berharga, yang terbaik. Tidak sebanding dengan apapun yang mungkin kita sudah persembahkan. Karena apa? Cintanya, sayangnya kepada kita. Apapun Dia lakukan demi sayangnya, demi cintanya kepada kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, pada minggu ini, pada bulan ini, kita juga berada pada bulan diakonia. Bulan diakonia dan juga aksi pangiu. Tontong siapa raka di pajalan te aksi pangiu. Lante kombongan ta. Tontong siapa ki raka berpartisipasi lan aksi pangiu Bapak Ibu. Aksi pangiu ini ditujukan kepada orang tua kita, Bapak Ibu pendeta yang sudah pensiun, yang sudah melayani kita, yang sudah berlelah-lelah untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka merindukan keterlibatan kita anggota jemaat untuk mendukung kehidupannya, keluarganya di masa-masa tuanya. Banyak sekali Bapak Ibu pendeta yang saat ini sudah pensiun dan sudah sangat tua, hanya terbaring di rumah. Lalu kita mengingat bagaimana mereka sudah benar-benar memberi diri, hidup mereka sebagai pendoa bagi jemaat. Itu juga menjadi perhatian kita di dalam bulan diakonia ini. Mengundang kita semua anggota jemaat melalui kesaksian hidup, pelayanan, dan pemberitaan untuk ikut dalam arak-arakan menuju kepada kepenuhan hidup di dalam kerajaan Allah. Memanggil kita untuk ikut terlibat dalam pelayanan kasih yang menyeluruh sebagai bagian dari kesaksian kita kepada semua orang. Jadi pelayanan diakonia Bapak Ibu tidak terbatas pada bantuan material semata, tetapi harus dimaknai sebagai keseluruhan hidup dalam tuntunan Roh Kudus, sebagai pelayan-pelayan yang tulus dan rela berkorban seperti Kristus. Karena itu mari melayani dengan tulus, mari saling mendukung dan menguatkan. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita tunduk dalam saat teduh. Kita berdoa. Kami tunduk dan berserah kepadamu ya Bapa kami dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau datang supaya kami mengenal-Mu, menjadi teladan dalam hidup kami. Yang menandakan bahwa kami serupa dengan Engkau dalam penderitaanmu, dalam kesetiaan-Mu, sampai mati di kayu salib. Kiranya kami semua dapat meneladani Engkau dalam seluruh tindakan kehidupan kami. Ini kami yang datang bersyukur dan memohon, serta berdoa di dalam doa yang Engkau ajarkan, di dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan, baik melalui pundi-pundi yang akan dijalankan, juga ada kotak persembahan yang ada di samping kiri kanan kita, mungkin ada juga di belakang, dan juga sebentar lewat natura yang akan diuangkan. Firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6 mengatakan, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Aku suka membagi pada orang yang tak punya. Kita bersama-sama menyanyikan untuk mengiringi persembahan.
persilakan kepada paduan suara jemaat Karambe untuk memuji Tuhan.
Ya, di sini ada natura yang kita akan uangkan untuk mendukung pelayanan, khususnya pembangunan gereja yang sementara berlangsung. Ya, silakan ditawar pisang. Ya, 20. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih sama. Bisa untuk pembangunan 100. 2 kali, 3 kali. Ya, pepaya masih untuk pembangunan. 20. 21 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih untuk pembangunan Puntilangkiran. Ya, silakan ditawar. 20.000 1 kali. 2 kali. Ya, 50 3 kali. Ya, labu untuk pembangunan. 21 kali. 50 3 kali. Ya, pisang masih untuk pembangunan. 21 kali. 2 kali, 60. 3 kali. Angkat tangan, minta tolong angkat tangan yang. Oh iya, iya. Ya, masih untuk pembangunan. Puntia persana teh. Baik, puntilas sunar kata puntia perkansana itu. Ya, puntiu nenek. Ya, silakan ditawar. Tak mau. 50 3 kali. Minta tolong angkat tangan. Ya, ini untuk panitia Paskah. Jadi kita akan melaksanakan rangkaian perayaan Paskah mulai dari Kamis Putih sampai Minggu Paskah. Ya, mari kita dukung panitia. Ya, silakan. 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, durian untuk lansia. Lansia akan mengadakan hari ulang tahun pada tanggal 11 yang akan datang, hari Jumat. Mari kita dukung rencana atau kegiatan lansia ini. Durian tinggal dimakan sudah di 20. 100. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini untuk mendukung kegiatan Paskah anak-anak kita sekolah minggu. Silakan didukung. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Angkat tangan. Ini masih untuk sekolah minggu. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali.
Ya, ini masih untuk pembangunan. Ya, sayur campur aduk. Siroro mulan. Ya, sayur campur aduk. Ada rabisa, ada wortel, ada boncis. Ya. Silakan untuk pembangunan. Tak mau? 30 3 kali. Ini durian untuk PWGT. 100 3 kali. Ya, ini telur bebek untuk pembangunan. Telur untuk pembangunan. $50 3 kali, angkat tangan. Ya, sebenarnya masih banyak di sini tapi ya nanti untuk sore. Ya, demikian Peuangan Natura. Terima kasih atas partisipasi kita dan juga keluarga-keluarga yang telah mempersembahkan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami kembali datang tunduk diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa betapa baiknya Tuhan bagi kami semua. Memberkati hidup kami dalam persekutuan kami bersama di hari Minggu ini dalam jam ibadah. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kami semua untuk senantiasa hidup mengingat dan mengalami kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan-Mu. Ajar kami untuk lebih dan lebih lagi dalam penghayatan iman yang benar, bahwa kami sungguh mengenal-Mu Tuhan, sehingga kami mau serupa dengan-Mu. Mencontohi, meneladani apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami ini, meskipun banyak tantangan dan kesulitan yang harus kami hadapi. Bersama dengan Tuhan, kami akan menjalaninya dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melibatkan kami dalam membawa tanda syukur melalui persembahan, baik dalam pundi, kotak persembahan pembangunan, natura, semuanya boleh kami persembahkan, bukan karena kami memiliki banyak, tetapi semua itu berasal dari-Mu. Dan kami mau memberikan persembahan dengan tulus ikhlas untuk pekerjaan dan pembangunan gereja-Mu di sini. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk melakukan yang baik ini. Bapa di sorga, kami berdoa, bersyukur untuk saudara-saudara kami yang minggu ini mengalami sukacita pertambahan usia dari tanggal 31 Maret hingga 6 April hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa pimpinan kasih sayang Tuhan terus berlaku atas kehidupan mereka, sehingga sungguh mengakui dan mengimani dalam hidup mereka bahwa Tuhan selalu ada menolong menjalani kehidupan dari hari ke hari. Engkau terus memberkati dalam menjalani kehidupan, melangkah ke masa depan untuk menikmati karunia Tuhan. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, Bapak Leonard Maruru, Bapak Samuel Pakan, Ibu Elizabeth Sampe, Bapak Supulayuk, Bapak Martin Luther, Bapak Toting, Nenek Cita, Nenek Megi, Ibu Milkaumi, yang senantiasa dalam hidupnya selalu bersyukur dan mendukung pelayanan-pelayanan melalui persembahan. Tuhan berkati saudara-saudara kami dan terus pakai hamba-hamba-Mu untuk dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Berkati kami semua ya Tuhan dalam hidup kami, dalam keadaan hidup kami masing-masing. Ajarlah kami bahwa apapun yang kami lakukan dalam hidup ini bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami,
tapi semata-mata karena ada Tuhan yang selalu menolong dan menguatkan kami. Sehingga saat ini kami tetap kuat dan sehat, mampu melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi kami, memberkati kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai anggota-anggota keluarga. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami. Juga dalam pekerjaan-pekerjaan kami, kesibukan kami, rutinitas kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menguatkan kami, memberikan kami keberanian, kesuksesan, pengetahuan, sehingga semuanya kami boleh alami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati kami menjalani kehidupan dalam pekerjaan dan dalam pelayanan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, kepadamu kami berserah dan berdoa untuk mereka yang sedang terbaring di rumah dan sedang mengupayakan untuk pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk saudara kami, Mama Kevin, berdoa buat Bapak Yakin Tandi Rerung yang sementara dalam perawatan di rumah sakit di Makassar. Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Ibu Brendina Patabang, Nenek Sila, Mama Lando, Nenek Lala, Bapak Jeffrey Saranga, Bapak Alga, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Bapak Hari, Nenek Dandi, Mama Prisil sementara dirawat di Rumah Sakit Elim, Nenek Cindy, Ibu Tini juga dirawat di Makassar, Nenek Prisil, Nenek Takur, mungkin masih ada yang kami belum sebutkan dan tidak sebutkan namanya di sini. Tuhan tahu dan melihat. Biarlah Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Tuhan jawab setiap doa-doa, harapan-harapan, kerinduan. Untuk semakin hari semakin baik, semakin pulih kesehatannya. Untuk senantiasa merindukan dapat menjalani kehidupan bersama-sama keluarga, bersama anak-anak cucu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga yang sedang dalam berduka cita. Tuhan senantiasa menghiburkan, Tuhan menolong, Tuhan menuntun dan membuka jalan. Membuka kesempatan sehingga apa yang keluarga boleh rencanakan dalam menghadapi duka cita ini, Tuhan yang berperkara. Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga yang berduka. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan di tengah-tengah jemaat-Mu dalam minggu ini, pelayanan majelis gereja untuk ibadah-ibadah rumah tangga, pelayanan OIG dalam berbagai program-program. Tuhan kiranya berkenan memberkati dan menolong serta menunjukkan cara yang baik sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat. Berdoa buat pelaksanaan ibadah syukur lansia yang berulang tahun yang ketiga pada tanggal 11, yang dirayakan pada tanggal 11 hari Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati peribadahan yang direncanakan ini, memberkati seluruh lansia, untuk lansia boleh bersuka cita, merayakan bersama di tengah-tengah jemaat. Bersama-sama saling menguatkan dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan di masa-masa lanjut usia ini. Bapa di sorga, berkati kami juga selaku anak-anak sekolah dalam pendidikan yang bersama dengan orang tua maupun jauh terpisah dari orang tua dalam menuntut ilmu sekarang ini. Tuhan memberkati anak-anak kami, menuntun mereka sehingga dapat belajar dengan bertanggung jawab. Dan pada akhirnya setiap pelajaran yang ditekuni akan menghasilkan yang baik bagi anak-anak kami. Ada kesuksesan, keberhasilan dalam meraih cita-cita mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja-Mu di sini. Tuhan terus ada menolong kami semua jemaat-Mu, majelis gereja, panitia, dan seluruh keluarga-keluarga kami yang jauh dekat, yang turut mendukung pembangunan gedung gereja ini. Tuhan berkati, sehingga dalam waktu dekat kami sama-sama boleh melihat, bersyukur bahwa gedung gereja ini boleh selesai dengan baik.
Itu semua bukan karena kekuatan, kehebatan dari semua anggota jemaat yang terlibat, tetapi karena Tuhan yang selalu berkenan mendengar doa kami dan membuka jalan untuk boleh mencari dana upaya untuk perampungan gedung gereja ini. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, Tuhan berkati dari pusat hingga ke daerah-daerah, Tuhan memampukan mengangkat pelayanan dalam mengayomi setiap masyarakat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami. Tuhan dengarkan kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dimohon kesediaan kita untuk mendengarkan penekanan anggota jemaat untuk hari ini, hari Minggu tanggal 6 April 2025. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Aji Mangir MTH yang telah memimpin kepada kita pada pagi hari ini, juga kepada Petrus, Kantoria, operator LCD dan semua yang mengambil bagian pada saat ini, juga kepada Majelis Gereja Kolong Perantepau. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan berkati dalam kehidupan dan pelayanan. Yang kedua, sekiranya ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin baru pertama beribadah bersama kami Jemaat Kerambe, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Penekanan yang pertama, ibadah bulanan PGT Jemaat Kerambe dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, pukul 16. Pelayan dan tuan rumah kelompok pelayanan Karistik A dan akan dilanjutkan dengan persiapan bersama pelayan ibadah PGT Jemaat Kerambe. Pemimpin persiapan Ibu Penatua Esther STH. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Kerambe akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 pukul 20. Pelayan firman Saudari Windy Panggolayuk STOL melalui YouTube Jemaat Kerambe. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota lansia Jemaat Kerambe bahwa dalam rangka hari ulang tahun Persatuan Lansia Jemaat Kerambe, maka dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu lansia untuk menghadiri ibadah syukur yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 pukul 9.00 WITA sampai selesai. Pelayan firman Bapak Pendeta Yonan Tadius MTH di Gedung Gereja Jemaat Kerambe. Yang keempat, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa tanggal 15 April 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Bapak Penatua Budianto Tandiranung MD. Yang berikut, dalam rangka masa Prapaskah, Majelis Gereja Jemaat Kerambe akan melaksanakan perkunjungan doa bagi anggota jemaat yang sakit, secara khusus bagi yang sudah lama sakit. Karena itu, disampaikan kepada masing-masing koordinator kelompok agar menyampaikan daftar anggota jemaat yang sakit untuk dijadwalkan peleting perkunjungan. Yang terakhir, pertemuan bulanan remaja kelas SK Semaleno dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 6 April 2025 di Jemaat Kerambe, pukul 13.00. Dimohon kepada orang tua untuk mendorong anak remaja untuk hadir dalam kegiatan ini. Demikian penekanan. Terima kasih. Selamat hari Minggu.
Maka pergilah, jalanilah hidupmu dalam keserupaan dengan Dia, kini dan sepanjang masa. Syukur bagi Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita pada minggu ini. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, berdoa, berserah, dan mengandalkan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan pasti menuntun langkah kita. Sebagai nyanyian syukur, mari memuliakan, memuji Tuhan lewat pujian, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersyukur, mengandalkan diri dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan dimuliakan. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku.